محمد صل عليه صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك keberlimpahan berkah. Yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang gak punya duit dikasih rada banyakan, giliran duit aminnya kencengan. Nanti kita ngaji bahwa dengan peringatan maulid ini dan haul ini akan menjadi solusi buat siapa saja yang sedang dalam kesusahan, maka akan diberikan jalan keluar. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Alwi bin Faqih, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas, Al-Habib Baghir bin Ahmad bin Ali As-Segaf, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Haji Marwi Arga Sasmita, Al-Mukarram Dr. Haji Mardani MA, serta keluarga besar Yayasan Nurul Ihsan dan para wali murid yang semoga Allah jadikan anak keturunannya menjadi anak-anak yang solihin solihat. Ini nggak ada mic yang rada nggak putus-putus apa? Pak, mic kabel bang. Itu bang mic kabel. Itu depan lu.
Jemaah sekalian yang berbahagia, saya ingin mengawali kajian ini pertama tentang hikmah maulid. Jadi ada harapan yang besar bagi siapapun yang hadir di majelis. Maka sesungguhnya kita punya kedudukan naik setinggi-tingginya menurut Al-Quran. Kita perlu bukti. Saya suka sampaikan ini ceramah, kisah nyata. Bapak Ibu, kita boleh punya kesusahan, kita boleh punya masalah sebelum datang ke tempat ini, tapi setelah kita hadir di tempat ini, setelah mengikuti acara ini, maka tidak boleh ada kesusahan kecuali Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Shallu ala Nabi. Ibu bapak, ini kisah nyata. 3 tahun yang lalu saya nganter, saya punya anak yang kedua ke Tarim, ke Yaman. Ini kisah nyata. Begitu sampai di Mesir transit, saya ketemu dengan seorang lelaki dari Gresik, pakai baju koko, pakai sarung. Jemaah, ketika kita ngobrol, saya tanya, Ustadz antum mau kemana? Setelah beliau nanya saya bilang saya mau ke Tarim nganter anak. Saya tanya balik, antum mau kemana Ustadz? Ini orang Gresik, beliau punya pesantren di Gresik. Biar kajian ini menjadi jawaban bahwa siapapun kau yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diceritakan oleh Allah nggak boleh tersentuh kesusahan di dunia, nggak boleh tersentuh kesusahan di yaumil kiamah. Jemaah, apa yang kemudian dia jawab saat saya tanya, antum mau kemana Ustaz? Saya mau ke Tarim juga. Antum mau ngapain ke Tarim? Beliau dulu lulusan Ahkom. Jemaah sekalian berbahagia, selamat jalan Habibana. Jemaah, begitu saya tanya antum mau ngapain ke Tarim, beliau bilang saya mau beli tanah Ustaz di Tarim. Wah, saya orang Betawi Bu, di hati nggak buru-buru nerima tampang kayak begini mau beli tanah di Tarim. Kan orang kalau mau beli tanah sampai ke luar negeri duitnya banyak. Kalau orang duitnya banyak kan mukanya kelihatan Bu, betul apa enggak Bu? Bu, kalau orang duitnya banyak mukanya kelihatan apa enggak? Kelihatan. Nggak punya duit juga mukanya kelihatan. Jemaah, saya nggak gampang percaya, dijamin nggak bakal tersentuh api neraka kalau punya cinta kepada baginda Rasulullah. Nggak bakal tersentuh. Apa hadisnya? Sahih hadisnya, almar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau di yaumil kiamah yang hidup kekal, nggak ada batasnya. Kita dijamin dalam kebahagiaan, apalagi cuma di dunia yang puluhan tahun. Di dunia cuma sebentar, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Habis itu kita udah nggak ketemu orang yang umurnya sampai 90 tahun. Betul apa kagak? Jemaah, ada batasnya. Tetapi kemudian ketika dia menyampaikan, saat saya tanya, ente punya amalan apa ya Ustaz? Saya nggak kuat sholat malam ya Ustaz, saya nggak kuat puasa sunnah, saya nggak kuat baca Al-Quran banyak. Tapi dia bilang, saya tidak pernah melewatkan malam hari kecuali saya baca sholawat kepada kanjeng Nabi 1000 kali. Ibu bapak, mending sholawatnya panjang. Sholawatnya sholawat Jibril. Tahu kan sholawat Jibril ya? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Untuk salawat Allah ay yarhamukum, begitu dalam tafsir Jalalain. Allah sayang kepada kalian. Kita main analogi sebentar. Kita punya anak umurnya 6 bulan, belum bisa ngomong, tapi kenapa seorang ibu
nggak berhenti memikirkan memenuhi semua kebutuhan nih anak yang umurnya 6 bulan. Dibeliin baju, diberikan makanan. Kenapa seorang ayah tidak pernah lelah, keluar pagi pulang sore untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan nih anak yang baru umur 6 bulan? Padahal nih anak kagak minta dibeliin makanan, kagak minta dibeliin pakaian. Kenapa ayah dan ibu melakukan itu? Jawabannya satu, ya Ustadz, bener dia nggak bisa ngomong, tapi saya sebagai ibunya, saya sebagai ayahnya punya cinta, punya kasih sayang kepada anak saya. Betul apa kagak? Jemaah, tuh lihat sayangnya makhluk kepada makhluk. Walaupun tuh anak kagak minta, karena sayang yang dipunya oleh ayah dan ibunya, kau tak perlu mengucapkan satu kata pun untuk menunjukkan kebutuhanmu. Ayah dan ibumu akan memenuhinya karena kami sayang kepadamu. Bayangkan hari ini kita diceritakan di dalam Al-Quran, Allah menyayangi kalian. Jemaah, yang menyayangi kita adalah langit, semua yang ada di bumi. Nggak ada yang bisa mencegah kalau Allah ingin melakukan sesuatu. Maka buat kita yang hadir tempat ini, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan istimewa. Kita pindah ngaji ke bab haul. Ini dua acara di mana orang-orang yang istimewa saja yang melakukannya. Bila engkau ketemu seorang anak yang dia menjadi seorang yang selalu menyenangkan orang tuanya, ini kan haul, salah satu bentuk penasarannya anak mau nyenangin orang tua kendati pun sudah berada di dalam kubur. Amalan susah nih Bu, Bapak, amalan susah. Imam Ghazali bercerita, siapa yang gak kenal dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang paling mengamalkan sunnah baginda Rasulullah. Tapi Imam Ghazali cerita dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali bercerita dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau satu waktu bilang, cerita, kanat tahti imra'atu, adalah di bawahku seorang istri. Artinya beliau bercerita, aku punya seorang istri. Wa Umaru yakrahuha, dan ayahku yang bernama Umar ibnul Khattab membenci istriku. Bapaknya Umar ibnul Khattab nggak, tapi senang amat dia punya istri. Apa yang kemudian dilakukan? Umar bilang, kau berpisah dengannya. Tapi aku tidak mau melakukannya. Dilihat sekelas Abdullah bin Umar mau nyenengin hati ayahnya, diminta oleh Umar ibnul Khattab, beliau tidak mau melakukannya kecuali setelah Nabi yang memerintahkan. Sekarang kita diajak untuk menghaulkan orang tua kita almarhum Haji Ahlan bin Jirin, Haji Jirin bin Tepos, dan semua wa usulihim wa furu'ihim. Jemaah, maka saat engkau berbuat baik kepada kedua orang tua, ada dua janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi janjikan? Man sarrahu ayyumaddalahu fi umri wa yuzadalahu fi rizqih falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa orang yang pengen dipanjangin umurnya, siapa orang yang pengen ditambahin rizkinya, nggak ada habis-habisnya, berkah banget hidupnya. Kan kalau berkah, kata guru saya Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf,
yang disebut berkah tuh, kata beliau merujuk kepada kalimat dari Habib Soleh Tanggul. Beliau bilang, dulu Habib Soleh Tanggul mengajarkan kepada saya, yang disebut berkah itu duit di kantong belum habis, duit yang baru udah datang. Enak apa kagak hidup begitu? Duit di kantong belum habis bu, yang baru udah datang. Duit belanja belum habis, suami udah ngasih duit belanja lagi. Kira-kira girang apa kagak? Pulang dari sini insya Allah giliran tuh aminnya kenceng banget. Tapi memang sederhana. Siapa saja yang kepengen dia dipanjangkan umurnya, siapa saja yang kepengen ditambahkan rizkinya, nggak ada habis-habisnya, maka Nabi kemudian memberikan dua alasan atau dua amalan. Pertama, falyabarra walidayhi, maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, sampai saat ini saya nggak ketemu sampai saat ini anak yang nyenengin orang tua kemudian hidupnya jadi susah. Nggak ketemu sampai kayak gini, nggak ketemu. Biasanya yang ketemu adalah mereka yang suka nyakitin hati orang tua, hidupnya pasti kesusahan melulu. Betul apa kagak? Karena apa? Ini kelewat istimewa kedudukan orang tua. Dilihat yang dilakukan oleh keluarga besar Yayasan Nurul Ihsan. Mereka begitu mengingat jasa orang-orang yang telah melakukan banyak kebaikan dalam hidup mereka. Nah, makanya mudah-mudahan nih anak-anak kita, ibu, bapak, jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Cuma memang kudu kita contohin. Kalau kita nyontohin berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah anak-anak kita akan berbakti. Karena rumusannya jelas. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini ayatnya. Bukan cuma di dunia, siapa saja yang beriman dan kemudian anak-anak keturunan yang ngikutin iman dari orang tuanya, dia takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, maka anak-anaknya kemudian ngikutin, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka nanti bersama anak-anak mereka, keturunan mereka di dalam surga. Artinya ini ayat menceritakan kalau engkau punya anak ingin berbakti kepada kedua orang tua, maka berikanlah contoh itu kepada mereka. Kalau kita ngelawan sama orang tua terus anak, dipastikan nanti menyakiti hati kedua orang tuanya. Ini pasti Pak. Al-muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musii'u sayakfihi masawi. Begitu sabda Nabi SAW. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang ini, menjelang siang ini, adalah sebuah amalan yang mudah-mudahan Allah ridho. Ini kan kita datang kemari karena cinta kepada baginda Rasulullah. Betul apa enggak Bu? Betul apa enggak Pak? Duduk berjam-jam di tempat ini, saya yakin banyak di antara kita yang kakinya udah kesemutan. Betul ya? Ada yang kakinya udah diblonjorin aja loh, di turunan. Tapi kenapa kita nggak beranjak dari tempat ini jamaah? Karena kita tidak berdaya. Hati kita dibikin tunduk oleh Allah dalam sebuah kecintaan kepada baginda Rasulullah. Yang ngaku cinta sama Nabi banyak, yang ngaku cinta sama orang tua banyak, tapi yang berani membuktikan cintanya kepada Nabi dan kepada orang tua hanya orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Jalla Jalaluh. Maka mudah-mudahan kajian kita ini walaupun singkat, karena saya udah melihat jamaah pada berkipas kegerahan, ada yang berkipas pakai kardus. Mudah-mudahan masuk surga semua sama kardus-kardusnya. Kita baca suratul Fatihah, semoga almarhumin almarhumat yang diniatkan, yang dihaulkan pada kesempatan kali ini, mereka menjadi orang-orang yang berada di taman surga. Dan orang-orang yang terlibat dalam acara ini
baik dengan tenaganya, baik dengan hartanya, baik dengan doanya, semuanya akan diangkat derajatnya dunia akhirat. Buat semua hajat kita semoga Allah ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ini dapat saya sampaikan. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rabbana ya Rahim, birahmatika ya Allah, wa bijahi nabiyikal mustafa ya Rabbana, wa bijahi awliyaika ya Allah, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la sa'ilan illa a'taitah, wa la muhtajan illa kafaitah, wa la jahilan illa 'allamtah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la aduwan illa khadaltah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk itu dengan ditutupnya dengan doa acara kita pada kesempatan siang hari ini, maka selesai sudah acara kita pelaksanaan haul dan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kami sudah panitia mengucapkan ribuan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan di sana sini, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.